proses Anda menerangkan guru-guru. Berarti tidak ada sistem baku dong untuk proses itu. Tapi tergantung informasi guru-guru. Ya. Saat itu kami kan tidak ada dokumen tertulis. Yang ada dokumen tertulis ada buku induk kan dokumen tertulis. Iya. Tapi di buku induk itu seperti karena proses yang dimaksud pengetahuan umum se-Indonesia, ya. SMA itu 3 tahun. Ya. Ini kenapa jadi 4 tahun? Ya, kalau Pak Jokowi tahun 77 kan, di buku induknya 77. Tapi lulus 76. Pas masuknya 76. Sebentar, biar mana yang siap sini? Biar dijelaskan saksi. Ya, maksud saya ini bukti, kan bukti tertulis. Atau jawab dulu, dijelaskan dulu. Sudah jelas tadi, dia menjelaskan proses. Ya. Proses atas dasar pengetahuan guru-guru sesepuh atau sebelumnya. Betul. Padahal proses itu nggak mungkin jadi proses kalau tidak jadi sistem yang sudah berlaku. Kenapa jadi ukurannya guru-guru? Ya, jadi kan yang berlaku saat itu, kami kan bukan pelaku sejarah. Ya, justru karena bukan pelaku sejarah, ditanya pengetahuan Anda sebagai saksi. Anda harus jujur, tahu apa enggak? Betul. Ya, jadi kalau saya, pengetahuan saya, untuk menjadi siswa itu perlu berproses. Iya, kenapa jadi 4 tahun, kok tidak 3 tahun? Kan masuknya itu kan Januari 77. Semua orang masuk tahun 76, keluarnya 79. Karena 3 tahun nggak mungkin 80. Ya, kalau di buku induk itu tercatat masuk 3 Januari 77. Tapi anehnya Egy Sujana itu menganalogikan kalau Jokowi itu sekolahnya 4 tahun. Malah dia mengartikan bahwa Jokowi itu nunggak 1 tahun. Itu kan bodoh sekali cara perhitungannya. Nah, jadi kecerdasan dia dalam ngomong, dalam berkomentar, ternyata dalam pemahaman sebuah materi, dia itu nggak cerdas. Dia itu nggak bisa berhitung dalam pemahaman sebuah kalimat atau pernyataan yang diberikan saudara saksi kepadanya. Akan sangat lucu sekali seorang pengacara kok begitu begonya, nggak bisa menganalisa kalimat yang dia terima. Dan bahkan kalau seperti itu pemahamannya, berarti seolah-olah dia itu nggak mengalami sekolah dari SMP menuju ke SMA atau dari SMA menuju ke fakultas perguruan. Kenapa begitu? Karena lucu, yang namanya kurikulum tahun ajaran itu nggak ada yang misalkan tahun 2008, ya udah tahun 2008 itu untuk 1 tahun pelajaran, nggak mungkin. Otomatis di Indonesia ini yang kebanyakan kalau misalkan lulus dari SMP menuju lulus SME menuju SMA, otomatis dia itu mempunyai ijazah lulusan 76, 77. Nah, untuk mendaftar ke SMA-nya berarti dia melaksanakan ajaran kurikulum 77, 78. Nah, berarti kan 1 tahun. Nah, 78 ke 79 berarti kan 2 tahun. Terus kalau 79 ke 80 itu kan 3 tahun. Nah, berarti ijazah Jokowi itu tahunnya tahun 80. Nah, adapun beliau terus kuliah berarti dia memasuki ajaran fakultas tahun 80, 81. 80-81 berarti dia melaksanakan belajar mengajar atau kuliah itu selama 1 tahun. Dan seterusnya. Nah, saya nggak ngerti ya kepintaran mereka itu justru kenapa membongkar kebodohan mereka. Apa yang mereka tuntutan itu sebenarnya nggak ada fakta dan lucu. Bahkan kalau boleh dibilang, kalau mereka itu menuntut Pak Jokowi, sebenarnya itu seharusnya mereka itu membawa bukti, dibawa ke pengadilan, berkas-berkasnya ditunjukkan ke pengadilan, dibuat berita acara untuk suatu kasus yang benar-benar secara profesional dia itu mengetahui duduk persoalannya. Kalaupun kenapa kasus ijazah palsu ini termasuk membuat kegaduhan atau kalau keonaran enggak lah ya. Tapi kalau kegaduhan itu mungkin. Yang jelas itu unsur kebencian itu akan timbul di masyarakat, terutama bagi orang yang nggak pro Jokowi. Ini udah jelas. Nah, dalam acara-acara tertentu pun kayak Egy Sujana itu waktu di ILC contohnya, waktu di acaranya kali Ilyas, dia bilang kalau ijazah palsu itu baru namanya melanggar hukum. Nah, dia kan secara tidak langsung dia itu kan konotasi bicaranya itu ke arah Pak Presiden, karena dalam kondisi saat ini tuh yang lagi ramai kan ijazah palsu Pak Jokowi.